Oke, selamat malam ya. Sekarang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Malam ini apa ya? Saya penasaran tadi. Kan buat kita nih yang lagi ngejar ya, mau monet, yang mau ngejar monetasi. Sebenarnya kan banyak juga teman-teman yang pas mau monetasi agak nunggu disetujui apa enggak itu was-was ya. Nah, malam ini saya mau karena saya penasaran, coba mari kita belajar bareng ya. Apa sih aturan YouTube lagi untuk di aturan paling enggak aturan dasarnya lah kita bisa diterima jadi partner dan dimonetasi ya. Oke, kita pindah ke kamera desktop dulu ya. Ke desktop PC ya. Ini ya. Oke. Kita ke YouTube. Eh. Kita masuk ke monetasi. Nah, ini kan saya tinggal dikit lagi nih, tinggal 141. Sebelum masuk monetasi dan mengajukan, saya pengen tahu nih kebijakan apa saja nih yang ini untuk bergabung dalam bahasa untuk bergabung dalam program partner itu. Kelihatan nggak saya kalau di sini? Oh, kelihatan. Bang, ada satu lagi nggak, Pak? Oke, lanjut aja ya. Untuk bergabung dalam program partner itu katanya kurang keras. Anda harus memenuhi kriteria yang tercantum di bawah. Setelah mengajukan permohonan, channel Anda akan ditinjau oleh YouTube untuk memastikan kepatuhannya terhadap kebijakan monetasi YouTube. Nah, kebijakan monetasi YouTube ini warna biru ya, berarti bisa diklik ini, isi link. Nah, jadi selain syarat ini, 1000 subscriber, jam 40 jam tayang, verifikasi 2 langkah, dan tidak ada teguran komunitas. Ini kita perlu ini lagi nih, coba kita lihat. Apa aja. Kebijakan monetasi YouTube diperbaharui Oktober 2021. Nah, ini baru nih. Baru ini yang tentang prinsip kualitas untuk konten anak-anak dan keluarga akan digunakan untuk membuat keputusan monetasi terkait konten yang diklarifikasi sebagai dibuat untuk anak-anak. Nomor 1. Ini konten anak-anak. Kalau kita ini nih kasih ini, jadi
kalau ada Sebaiknya selalu perhatikan itu ya, waktu mau upload itu ada pilihan tuh, pilihannya di sini tuh. Nah ini buat yang belum tahu ya, udah tahu ya, ada dua doang kan bentar kan. inilah ya. Saya sempatkan biar buat yang belum tahu, siapa tahu saya juga yang nonton yang belum tahu. Jadi ini konten kita edit ya gini ya, kayak gini ya. Nah ini di bawah nih. Nah, di sini kan kadang munculnya begini ya, nggak kelihatan nih. Kita klik tampilkan lebih banyak ya. Nah ini di sini udah ada kelihatan sih pembatasan usia ini. Kalau saya klik saya pilih ini, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Karena kalau dibuat untuk anak-anak nanti banyak persyaratan lagi ya, dan yang jelas kita nggak akan ada iklan. Tahu saya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jika Anda melakukan monetasi di YouTube, channel Anda harus mematuhi kebijakan monetasi YouTube. Kebijakan ini meliputi pedoman komunitas, persyaratan layanan, hak cipta YouTube, serta kebijakan program Google AdSense. Yang tersebut berlaku untuk siapapun yang tergabung dalam atau ingin mendaftar ke program partner YouTube, atau siapapun yang menerima bonus short dari pendanaan YouTube Short. Jika Anda ingin monetasi video dengan iklan, video tersebut juga wajib memenuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Nah, berikut ringkasan masing-masing kebijakan utama. Pastikan Anda membaca setiap kebijakan dengan cermat, karena kebijakan tersebut digunakan untuk memastikan kelayakan suatu channel untuk melakukan monetasi. Peninjau kami secara rutin memastikan apakah channel yang melakukan monetasi mematuhi kebijakan tersebut atau tidak. Pelajari lebih lanjut cara kami menegakkan kebijakan. Ya, tapi kita baca ini dulu. Hal-hal yang akan kami periksa saat meninjau channel. Peninjauan kami memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, nah, mereka juga ngaku ini, mereka tidak mungkin memeriksa setiap video. Peninjau kemungkinan akan berfokus pada konten channel Anda berikut ini. Jadi yang difokus itu cuma ini nih, yang lebih utama ya. Ini. Tema utama. Nah, video yang paling sering ditonton. Jadi itu yang pertama, yang utama mereka lihat ya. Video terbaru, proporsi waktu tonton terbesar. Jadi nanti yang dilihat tema utama. Kayak saya, tema utama saya DIY tutorial. Video yang paling sering ditonton. Video yang paling sering ditonton tuh kalau bisa sinkron tuh sama tema kita. Nah, saya video yang paling ditonton apa ya? Nah, detail analitik sejak publikasi ya. Sejak publikasi aja. Sejak publikasi. Oh, poin video ya. Bentar gua dulu. Analitik. Nah ini sejak publikasinya. Wah, video ini yang paling banyak ditonton. Enggak juga sih. Oh iya, penayangan nanti dulu. Tapi nggak apa-apa lah, ini masih judulnya masih tes Staff Studio V8 masih masuk lah. Nggak apa-apa lah. Yang lain lihat lah. Terus apalagi video terbaru saya masih nyambung lah dengan tema saya.
proporsi waktu tonton terbesar, metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi ya, itu jadi bisa sebelum mau video-video yang nggak ada deskripsi, nggak belum diisi tag apa semua dilengkapi ya. Terus oh iya, punya saya itu kan ada video shot itu. Video shot saya download ambil dari Snack ya, Snack video saya. Nah, di situ ada ini tuh. Ada apa? Ada watermarknya Snack video tuh. Waktu saya upload sih nggak ada teguran copyright atau apa, nggak ada. Tapi akhirnya saya rubah visibilitasnya jadi publik. Sorry, bukan publik. Dari publik ke pribadi. Karena saya cuman antisipasi ya, jaga-jaga kalau siapa tahu nanti itu berpengaruh ya. Jadi semua saya ini privat ya, saya kasih pribadi. Oke, kita lanjut. Hal-hal di atas hanyalah contoh konten yang dinilai oleh para peninjau kami. Perlu diingat bahwa peninjau kami dapat dan mungkin akan memeriksa bagian lain juga pada channel Anda untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan kami sepenuhnya. Oke. Jadi nanti kayak ada video-video yang ini kayak ada kekerasan atau sara atau apa itu sebaiknya di pribadi atau dihapus ya sebelum monetasi. Sekarang mematuhi pedoman komunitas yang kemarin tadi seperti apa tuh? Pelajari lebih lanjut cara kami mendapatkan kebijakan ini dulu ya. Cara kami menegakkan kebijakan monetisasi YouTube. Semua pihak yang menghasilkan pendapatan di YouTube harus mematuhi kebijakan monetasi channel YouTube. Jika Anda melanggar kebijakan kami, YouTube dapat mengambil tindakan berikut. Oh, ini anunya ya. Sanksinya. Ini sanksinya nih, nanti juga kalau sanksinya. Termasuk sini pedoman komunitas YouTube. Wah, ini nih banyak yang belum baca juga nih. Pedoman ini membantu menjaga YouTube agar tetap menjadi komunitas baik. Bla 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 bla. Pelanggaran YouTube tidak memenuhi syarat demonetasi dan dihapus dari YouTube. Siapapun yang mengakses YouTube wajib mematuhi pedoman komunitas kami. Kreator yang melakukan monetasi harus memahami bahwa pedoman kami tidak hanya berlaku untuk masing-masing video, tetapi juga channel Anda secara keseluruhan. Jadi aturannya itu secara keseluruhan ya. Berikut pedoman komunitas yang paling relevan bagi channel yang telah dapat dan ingin melakukan monetasi. Nah ini nih, spam praktek penipuan. Nah kita mulai dari sini ya. Nah ini nih. Di garasi bawah. Di rumah sabun satu orang. Kami berharap bersedia membantu melindungi komunitas. Ya. Baru-baru ini kami menyusun ulang pedoman komunitas untuk memberikan kejelasan lebih lanjut seputar kebijakan kami terkait misinformasi di YouTube. Menuju kebijakan ini baca artikel tentang misinformasi. Dulu. Vektor. Coba ini maksudnya apa? Misinformasi. Ngelek. Ya Allah, di mana? Nah. Oner. Sorry ya, itu anak saya di sebelah lagi main game dia. Jadi acukan saja ya. Anggap saja backsound. Kebijakan terkait misinformasi, jenis-jenis konten tertentu yang menyesatkan atau bersifat menipu dengan risiko serius yang sangat membahayakan tidak diizinkan. Hal ini mencakup jenis misinformasi tertentu yang dapat menyebabkan bahaya dalam kehidupan nyata.
seperti mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang membahayakan, jenis konten tertentu yang dimanipulasi secara teknis, atau konten yang mengganggu proses demokrasi. Mencegah partisipasi politik. Konten yang secara teknis telah manipulasi. Coba kita nonton videonya ya. Kita kasih bahasa Indonesia. Nggak tahu ini nggak apa-apa ya di record ini videonya ya. Apa-apa. True or false? If you feel a video's title, description, Bentar, bentar. or tags with terms or names, such as the names of celebrities, that are unrelated to the video, that could result in the video being removed. The answer is true. Spam, scams, and other deceptive practices that take advantage of the YouTube community aren't allowed on YouTube. Gimana? Let's take a look at a few Bentar, examples. bentar. True or false? If you fill a video's title, description, or tags with terms or names, such as the names of celebrities, that Oh, are unrelated to the video, that could result in the video being removed. The answer is true. Spam, scams, and other deceptive nah jadi itu tadi dijelasin tuh. Ini ya bagi buat yang sering pakai judul clickbait ya. Jadi judulnya, deskripsinya apa, judul ya, thumbnailnya nggak sesuai ya, nggak sesuai isi videonya, itu bisa masuk ya scam, praktek penipuan dianggap gitu. Ya mungkin banyak yang masih lolos ya, masih nggak ini karena mungkin belum ini aja, belum dirazia aja. Karena biasanya kalau masih kecil-kecil channel tuh masih aman, masih nggak terlalu diperhatikan lah, nggak mungkin mereka ngecek sampai satu-satu ya. Tapi kalau sudah mulai rame, memang bisa diakali pas sudah rame, video judulnya diganti tuh. Memang banyak yang seperti itu. Tapi sebenarnya kan itu ya, jadi agak ngerusak channel kita ya. Jadi penonton kita jadi yang datang sesuai itu ya, sesuai judul clickbait itu ya. Tapi ya nggak masalah sih, masing-masing kan ya, intinya masing-masing ya ada resikonya ya. Jadi mau pakai cara apa, selalu pikirkan resikonya. Kalau memang ngerasa bisa tanggung resikonya dan nggak masalah ya monggo silakan. Oke. Terus deceptive practices that take advantage of the YouTube community aren't allowed on YouTube. Let's take a look at a few examples. A creator uploads a video with a thumbnail showing celebrities from a popular late-night TV show. The video does not contain the late-night clip and instead is a screen directing viewers to another website. In another video, a comedian... Nah ini contoh nih, jadi ada satu video, kreator bikin satu video ya, judulnya tuh ditulis tuh klip, seandainya ada dia pakai judulnya dan thumbnailnya, atau thumbnailnya ditulis, thumbnailnya di situ ada gambar selebritis atau orang lain ya, ada gambar selebritis atau orang terkenal ada di situ, dan ternyata di dalam videonya itu nggak ada orang itu, atau nggak ada di dalamnya ya. Terus ditambah lagi nanti di akhir video dia ya ngasih link
link link link yang mengarah ke website atau ke luar YouTube ya, itu juga nggak boleh tuh. and uploads their latest comedy routine. Nah, sedangkan ada sedangkan ini contoh video satunya, yang satu lagi bikin video, dia mengupload tentang End of the video, the creator encourages fans to check out their comedy website. The end of the video, the creator their latest comedy ini. uploads their what oh, the creator's comedy routine. Sementara di video lain yang ini, seorang komedian mengupload konten komedi terkininya. Nah, punya dia nih, dia punya sendiri nih ceritanya. At the end of the video, Nah, the di akhir creator video, encourages fans Di akhir video, kreator menganjurkan penonton untuk mengunjungi situs komedinya. to check out their comedy website, which is linked Tapi linknya ditaruh di deskripsi, bukan di video ya. in the description. Do either of these videos Apakah- violate our community guidelines? Apakah kedua video tersebut melanggar pedoman komunitas YouTube? Our community guidelines. Yes. Ya, video yang pertama ini yang nggak boleh. Kalau ini masih boleh. Jadi di deskripsi itu kita bisa ngasih link di deskripsi asal masih terkait ya dengan video kita. The first video violates our spam policy. Be sure to only share links when they're relevant to the Pastikan Anda hanya membagi link yang relevan. Harus relevan tuh dengan video kita. Nambah nilai ke penonton. add value to viewers, and don't trick people Dan jangan menipu penonton untuk mengunjungi situs lain. to Oke, visiting other paham. websites. But what about posting the same Nah, content? ini yang penting nih. Lalu bagaimana memposting komentar yang sama berulang-ulang? Tuh, biasa tuh. Mantap, 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 mantap. Nah, itu sebenarnya itu kalau saya ya, kalau mau komen mantap, mantap, apa bagus, itu kalau saya pribadi ya banyak yang saya hapus malah itu kalau yang begitu, karena jadinya nggak nyambung ya. Kalau cuma begitu nggak nyambung dengan video. Kalau satu dua nggak masalah sih. Kalau bisa, kalau komen tuh, kalau saya komen tuh selalu mantap, nggak masalah, mantap, tutorialnya berguna, atau komen aja sesuai videonya. Mungkin ada yang kita tahu, kita punya info lebih, nggak apa-apa komen aja atau bertanya gitu. Atau mending komennya judul video itu kita copy gitu, itu masih lebih ini. Karena kalau mantap aja, kalau terlalu banyak aja bisa kebaca spam. Apalagi kalau kita sampai komen di satu video dua kali ya, itu biasanya kena spam juga itu. Malah kadang ada yang nggak muncul tuh. multiple times. Would that be okay? To learn that and more, go to the Tapi ini YouTube help center nggak on the dibahas di sini ya. Oke, itu udah jelas ya. Tapi pergi ke yang mana tadi? Terlalu banyak ya, jadinya kadang tersesat. Tadi program partner juga tergabung. Oh, ini nih. Nah, ini spam dari ini, konten ketelanjangan dan seksual. Nah, ini udah jelas ya. Tapi nggak semua sih, nggak semua. Keselamatan anak juga udah jelas. Konten yang merugikan atau berbahaya, ujaran kebencian, pelecehan, bullying. Kalau ketelanjangan dan seksual nih ada yang masih aman ya. Nanti kita bahas lagi ya. Kalau itu konten saya bukan seperti itu, tapi banyak konten sekarang yang kayak gitu tapi masih bisa lolos ya. Itu karena mereka ngasih deskripsinya ya.
seakan-akan membawa nama art, jadi nggak harus ada alur ceritanya dan dijelaskan di deskripsi tuh, kayak yang banyak tuh ya, apa, kemah cewek camping di tengah hutan gitu, itu kan banyak filmnya tuh. Nah, itu masih nggak, itu nggak masalah karena mereka udah tahu tuh caranya, ditulis di deskripsi hanya untuk kayak sejenis kayak edukasi lah, dibungkus seperti itu. Cuma kalau banyak yang repot yang laporin juga bisa di take down. Nanti kebijakan program AdSense, ini kebijakan program AdSense. Kita kan mau cari syarat monetasi ya, mana ya, dengan konten yang coba untuk pedoman komunitas persyaratan layanan. Komunitas ini ya, nah ini di pedoman komunitas. Nah ini udah balik lagi nanti. Oh iya, ini sudah masuk ke dalam program AdSense. Melalui AdSense, para partner YouTube dapat memperoleh uang dalam memonetasi videonya. Pastikan Anda mematuhi kebijakan program AdSense dan persyaratan layanan. Kebijakan konten AdSense sangat lengkap dan mencakup pedoman kualitas dari kebijakan Webmaster Search Console. Kami telah menyoroti beberapa kebijakan yang paling relevan untuk para kreator konten berulang. Ini. Konten berulang. Apa maksudnya konten berulang? Konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Kebijakan ini didasarkan pada porsi Search Console dalam kebijakan program AdSense. Kami menjelaskan menggunakan konteks yang lebih relevan bagi para kreator YouTube. Nah, jadi nggak bisa nih konten berulang itu konten kita mirip sama ya dengan yang lain ya. Jadi kita nggak punya ciri khas, maksudnya nggak ada pembeda yang jelas. Kayak konten game, oke. Mobile Legend atau apa gitu ya. Terus ada yang buat lagi sama tuh persis tuh. Nggak, intinya kayak waktu bikin kontennya, bikin videonya itu formatnya sama tuh, sama 90% sama, itu bisa kena konten berulang tuh. Karena saya beberapa hari lalu tuh lihat di ini ya, di grup Facebook itu banyak yang ngeluh tuh, kontennya konten game sudah 1000-4000 jam tayang sudah tercapai, mengajukan monetasi itu nggak disetujui dan nggak ada penjelasan penjelasan jelasnya. Jawabannya dari Google nggak jelas begitu. Nah itu kayaknya gitu, kayaknya masih kena ini nih, kena konten berulang nih, mirip, terlalu mirip. Dan kebijakan ini bukan untuk hanya di untuk video ya, atau satu video ya, ini untuk seluruh, berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya jika sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda tidak akan bisa dimonetasinya. Jadi dia berpengaruhnya bukan cuma ke satu video itu, ke seluruh channel, tapi sebagian besar video ya. Kalau 1-2 mungkin nggak masalah. Apa saja yang dapat dimonetasi? Kebijakan ini memastikan agar konten yang dimonetasi dapat menghadirkan tontonan yang memikat dan menarik bagi penonton. Nah, ya itu udah pasti ya. Nah, dari sini kita bisa ini nih, ambil kesimpulan. Jadi kita bikin video, kalau menurut saya ya, kalau masalah tema kontennya atau tema bikin video itu nggak usah pusing-pusing cari tema ya, dan nggak usah kaku.
Menurut saya semua jenis tema konten itu ada penontonnya, nggak masalah. Yang penting kita bikin videonya itu bagus ya, sudah standar ya, minimal standar lah. Artinya standar tuh resolusi minimal 720p, fokus bagus, nggak lari-lari, terus nggak goyang-goyang gambarnya, terus audionya stabil, nggak tiba-tiba hilang atau tiba-tiba besar gitu. Jadi orang mau nonton pun masih mau gitu loh, nungguin, walaupun masih mau nonton, walaupun mungkin videonya nggak terlalu menarik minat dia, tapi karena bagus, nyaman ditonton, biasanya tetap ditonton bentar, paling nggak cuma beberapa menit dia nonton. Tapi kalau di awal udah goyang-goyang, video nggak fokus, wah itu kacau, pasti langsung lari itu. Malah bisa 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 dia ini, dia dislike. Ah, contohnya, dengan kata lain, jika kebanyakan penonton dapat membedakan, nah ini nih, dengan kata lain, jika kebanyakan penonton dapat membedakan dengan jelas konten dalam setiap video yang ada di channel Anda, artinya channel Anda dapat diizinkan untuk monetasi. Oh, jadi antara jika kebanyakan penonton dapat membedakan dengan jelas konten dalam setiap video yang ada di channel Anda. Jadi penonton nih, sebagian besar penonton tahu nih kalau masuk ke konten kita, dia bisa tahu nih video ini tentang ini, dia bisa membedakan, jadi dia bisa nyari video mana yang mereka mau tonton duluan sesuai ini ya. Itu berarti channel Anda dapat diizinkan untuk monetasi. Jadi jelas ya, berarti tema kontennya, maksudnya ini masih masih ambigu di sini, masih bingungkan. Artinya channel Anda dapat diizinkan monetasi. Kami menyadari bahwa ada banyak channel yang membuat konten dengan pola serupa. Bener nih, mereka juga tahu tuh channel itu sebenarnya banyak ya, banyak yang mirip-mirip ya. Nah, yang paling penting adalah isi pokok setiap video harus berbeda. Betul. Kalau kayak sama-sama service kayak saya, sama-sama DIY, sama-sama tutorial service, kita harus punya gaya sendiri. Jadi penonton tuh tahu nih, oh ini dari channel Aqua PC gayanya seperti ini, posisi kamera begini. Enggak, kalau yang dari channel lain seandainya kameranya begini, cara bicaranya begini. Nah, kalau saya memang bikin ciri khas ya. Saya kalau bikin tutorial DIY langsung ya, jarang saya edit. Terus kebanyakan saya pakai untuk video-video terakhir ya, saya pakai ini ya, pakai kamera dari atas ya, langsung ya, kamera dari atas ke, kalau kayak servis laptop kemarin, dan pakai 2 kamera ya. Itu pokoknya kita buat video kita punya ciri khas lah, apapun itu, dari sudut manapun terserah. Mungkin dari bajunya, kita kalau ini selalu pakai ini, terus atau setting ruangan ya, backgroundnya bisa. Itu yang paling penting adalah bahwa isi pokok setiap video harus berbeda. Nah, tuh isi pokoknya. Beberapa hal yang dapat dimonetasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada. Maksudnya gimana nih? Beberapa hal yang dapat dimonetasi termasuk, tapi tidak terbatas pada intro outro yang sama untuk semua video, tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video berbeda. Intro yang sama untuk semua video. Belum paham saya, maksudnya intro kan intro video kita yang sama untuk semua video, tapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video. Oh,
kita bisa memakai intro, auto outro, maksudnya intro, bumper apa, dan outro itu eh, yang di belakang ya, yang pas video mau habis gitu, nggak masalah, sama satu channel videonya, video banyak sama, pakai intro yang sama, bumper yang sama, tapi sebagian besar isi videonya itu, isi kontennya itu berbeda, itu nggak masalah. Konten yang mirip, ini masalah ini ya, bukan masalah melanggar apa enggak ya, ini yang bisa dimonetasi, maksudnya yang bisa dipasang iklan. Jadi kalau ada yang di sini, ini hanya yang untuk bisa dipasang iklan, jadi bukan melanggar dan tidak ya, tetap bisa, tapi nanti iklan nggak bakalan masuk nih kalau nggak sesuai dengan aturan ini. Konten yang mirip, tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Konten mirip, tapi yang dibahas sebenarnya secara spesifik itu berbeda ya. Contohnya kayak kemarin video saya itu yang pertama kan bahas analitik harian, terus yang setelah itu saya bikin lagi belajar analitik YouTube Studio untuk youtuber pemula. Nah, itu kan mirip tuh, tapi secara isi berbeda. Kalau yang harian itu khusus cuma membahas harian, tapi yang kedua yang belajar analitik video itu lebih detail lagi secara keseluruhan, bukan cuma harian. Nah itu kayaknya aman, bisa diisi iklan. Nah, klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitan. Nah ini yang buat buat konten-konten yang reupload tuh, kita reupload terus video reaction. Nah itu bisa tuh, udah ditulis di sini, boleh, bisa dimonetasi, jadi dolarnya nggak bakalan kuning. Jadi kita bisa ngambil klip, kalau nggak salah kalau kita ngambil klip yang CC itu kok apa, masih CC itu Common, Creative Commons itu kita bisa ambil 20-30 detik kalau nggak salah, terus kita edit itu bisa, nggak masalah, tapi kita harus edit tuh, nggak boleh. Nah ini menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu. Nah, jadi kita kumpulin jadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Itu mirip-mirip kayak kontennya itu tuh, apa tuh, calon sarjana, terus konten termasuk video reaksi itu juga begitu, masuk di sini, ternyata bisa, nggak masalah. Nah itu yang bisa ya, termasuk konten yang bisa dimonetasi itu aturannya. Nah, ini konten yang melanggar pedoman ini, berarti ini yang melanggar. Jika suatu channel berisi konten yang mirip, hal ini dapat mengecewakan penonton yang mengakses YouTube untuk menikmati video yang memikat dan menarik. Artinya channel yang konten dalam setiap videonya hanya berbeda tipis tidak dapat dimonetasi. Jadi kalau kita buat konten nih, jadi konten itu artinya video atau apa isi dari video tersebut. Itu konten ya, isi dari video tersebut. Kalau isinya terlalu mirip atau videonya itu terlalu mirip, bukan berdasarkan ini ya, bukan berdasarkan teknisnya atau tampilannya, bukan ya, isinya itu maksudnya apa ya yang dibahas gitu, karakteristiknya mirip atau hanya berbeda tipis nih, atau bahkan di dalam
di dalam channel kita sendiri, video antar video kita, jadi video satu video kita tuh kebanyakan terlalu mirip, beda tipis, itu tidak dapat dimonetasi. Dengan kata lain, channel Anda tidak boleh berisi konten yang dibuat atau diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Oh, jadi itu yang mereka hindari. Jadi jangan sama, berarti termasuk thumbnail yang begitu-begitu aja. Nah, ini nih hati-hati nih yang kayak konten-konten gamer tuh, gamer terus game-game itu saya lihat itu thumbnailnya depannya itu hampir sama ya. Iya, ini kebanyakan para konten kreator yang gaming ini banyak masalah, nggak bisa dimonetasi kayaknya gara-gara ini nih. Ini nih, ada tuh teman saya juga tuh. Nanti mau saya infoin ke dia itu. Beberapa hal yang tidak dapat dimonetasi daftar ini. Oh, beberapa hal yang tidak dapat dimonetasi ini nih. Tapi ini nggak lengkap, ini cuman bagian ya. Nah ini. Konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri. Seperti teks dari situs atau feed berita. Oh, itu juga nggak boleh ya. Baru tahu saya. Lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah, tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Nah, yang cover-cover itu gimana? Iya benar, karena pernah tuh apa tuh ya? Kalau cover itu kan cover. Oh, mereka itu sudah didaftar atau gimana ya? Masih belum jelas ya. Konten yang berulang yang mirip atau tidak berfaedah. Nah, ini nggak jelas juga, tidak berfaedah. Ini yang maksudnya tidak berfaedah buat siapa dulu? Miskin nilai edukasi. Oh, maksudnya tidak ada nilai edukasinya. Rendah kualitas komentar atau narasi. Oh, rendah kualitas narasinya. Konten yang dibuat berdasarkan template diproduksi massal ya, jadi sama semua. Atau dihasilkan secara terprogram. Slideshow. Slideshow juga nih, slideshow atau text scroll dengan sedikit atau tanpa narasi, komentar atau navigasi. Jadi kalau mau bikin pakai slideshow kayak konten-konten apa tuh ya? Yang mirip-mirip itulah, konten-konten mirip calon sarjana tuh pasti semua pada tahu kan. YouTuber konten YouTuber calon sarjana itu kan pakai slideshow dan ada video-video, potongan video. Tapi dia itu bagus tuh. Jadi harus diisi narasi ya, suara, komentarnya dan nilai edukasinya itu bagus. Makanya dia aman, enak tuh bikin video begitu tuh. Bikin konten seperti itu tuh. Konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang. Ini kalau ini jelas kayaknya. Tapi kita bahas lagi detailnya. Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar baru atau nilai edukasi yang signifikan. Oh ya, bener kalau langsung di makanya. Nah, ini nih tadi nih yang short video saya yang dari snack video kan saya download langsung saya upload gitu aja, makanya saya agak khawatir, makanya saya jadikan pribadi itu. Kayaknya kena di sini nih nanti nih. Walaupun itu punya saya sendiri, tapi ada watermarknya, ada ininya ya. Kebijakan ini didasarkan pada porsi Search Console AdSense dalam kebijakan program AdSense. Oh iya, ini ada di aturan program AdSense-nya ya. Kalau AdSense itu memang agak ketat kan. AdSense itu kayak
Dulu kayak orang nulis-nulis musiknya, nulis blog sampai sekarang sih. Nah, itu kan nggak boleh tuh kalau tulisannya mirip sama ada yang sama gitu. Akhirnya nggak bisa masuk tuh AdSense-nya. Kami menjelaskannya menggunakan konteks yang lebih relevan bagi para kreator YouTube. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya jika sebagian besar video melanggar aturan, kalau dia bilang berlaku untuk channel secara keseluruhan, kalau ada yang kena pelanggaran seperti itu video kita, sebagian besar ya, maka satu channel nggak bisa dimonetasi. Ini yang ngeri nih. Apa saja yang dapat dimonetasi? Ini dia ambil kesimpulannya. Pada intinya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar monetasi hanya berlaku bagi konten baru yang memiliki dari nilai penonton. Itu ini poinnya di sini, bener. Jadi kita itu kadang terlalu fokus ke kejar 1000 jam tayang, 1000 subscribers per jam tayangan, berharap udah bisa dimonetasi. Padahal sebenarnya intinya kualitas dari channel kita, kualitas dari konten di channel kita. Ada edukasinya enggak, ada berguna enggak, bermanfaat enggak, itu sebenarnya intinya. Saya kira kalau kita bikin YouTube channel, bikin konten kita berdasarkan itu, saya yakin aturan-aturan yang semua tadi ini tuh nggak bakalan kita langgar, sudah otomatis. Tadi kalau kita cuma mau ngejar monetasinya sih, seringkali susah untuk dimonetasi ya. Ada aja masalahnya. Jadi intinya itu ya, harus memberikan nilai bagi penonton, value. Meski bukan karya asli Anda. Nah, ini nih. Mereka juga malah tahu tuh, malah ini ngasih solusi nih. Kalau memang kita nggak bisa atau nggak mau kesulitan bikin karya asli kita, meski bukan karya asli Anda, tetapi jika dimodifikasi secara kreatif dan pintar, nah, konten tersebut akan berubah menjadi unik. Jenis konten tersebut boleh digunakan di channel Anda, namun setiap video wajib mematuhi kebijakan lain. Nah, benar. Jadi tetap nggak boleh melanggar aturan yang sebelumnya ya, aturan dasarnya itu ya. Misalnya hak cipta, itu udah pasti tuh. Dengan kata lain, konten yang digunakan ulang boleh dimonetasi jika penonton dapat secara jelas membedakan antara video asli dengan video Anda. Nah, betul, setuju. Walaupun orang tahu, ini dia ngambil dari ini nih, tapi kita buatnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, itu enak tuh buat teman-teman yang mungkin masih kesulitan bikin video konten atau video yang harus pakai kamera, harus pakai peralatan-peralatan yang ini ya, atau yang masih belum punya peralatan cukup ya, buat aja konten seperti itu, tapi tetap dengan tema channel yang sudah kita ini ya, mau kita bangun. Seandainya kayak saya, tema servis, tutorial, terus DIY. Nah, tapi seandainya saya belum punya kamera nih, bikin saja, ambil aja dari YouTube, dari Google, kayak digabung-gabungin aja, tutorial bikin ini, bikin itu, tinggal digabung-gabungin, terus ditambahin tuh narasi, terus ditambahin penjelasan. Nah, itu nanti sambil nunggu kalau sudah punya peralatan ya, sudah punya alat tempur yang lebih bagus, kamera atau apa, baru bikin video langsung bikin video original ya, punya kita sendiri gitu.
Lanjut. Meski catatan, meski contoh tersebut tidak melanggar kebijakan monetasi konten yang digunakan ulang, tetapi kebijakan lain, misalnya hak cipta, tetap berlaku. Oh, ya, hak cipta. Jadi kayak kita pakai video nih, ada potongan klip video, kita harus lihat tuh, itu video itu ada hak ciptanya nggak? Itu bisa dilihat tuh, tinggal dicari di Google tuh. Beberapa hal yang dapat dimonetasi termasuk, tapi tidak terbatas pada online yang atas ini. Oh iya, ini lagi nih penjelasannya. Menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis. Ini yang boleh nih, yang dapat dimonetasi. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Kita menggunakan klip video untuk memberikan ulasan kritis, kayak kita klip videonya orang, kita masukkan, terus kita kasih untuk ngasih komen gitu, komen. Jadi biar lebih jelas lagi tuh, kita pakai video tambahan tuh. Adegan suatu film yang dialog atau sulis suaranya telah Anda rubah. Jadi kalau kita film, ambil video film, terus kita rubah tuh, kita ganti suaranya atau kita dubbing, itu boleh ya ternyata. Pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar aksi tim lawan demi meraih kemenangan. Wah, ini bagus nih. Berarti bisa nih kalau kayak pertandingan olahraga begitu, tapi kita komentar tuh setiap dalam pertandingan, di video itu kita kasih komentar kita. Itu boleh ternyata. Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Ini makanya video reaksi kok banyak yang ini ya buat ya, karena memang udah jelas tertulis kalau boleh. Hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Sudah jelas. Konten yang melanggar pedoman ini. Lagi nih, yang melanggar nih. Menggunakan konten karya orang lain tetapi tidak melakukan perubahan yang signifikan. Oke, itu dipahami. Kemudian mengakui sebagai karya Anda sendiri. Wah, ini parah kalau ini karya orang kita akui. Merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pedoman. Ini kebijakan ini berlaku meskipun jika Anda telah mendapatkan izin dari kreator aslinya. Oh iya ya, ini sering itu kayak yang itu tuh penyanyi tuh, selebritis penyanyi tuh kayak Ari Lasso, Ahmad dan itu pernah tuh Ari Lasso tuh. Jadi dia muter lagunya sendiri di videonya, dia kena klaim hak cipta. Lucu kan? Nah, itu maksudnya di sini. Walaupun kita sudah dapat izin, tapi kalau video atau konten tersebut di YouTube sudah sudah punya hak cipta, nggak bisa tuh, kita tetap kena klaim hak cipta. Konten yang digunakan ulang terpisah dari penegakan pedoman hak cipta YouTube. Wah, ini nggak jelas. Konten yang digunakan ulang terpisah dari penegakan pedoman hak cipta YouTube. Nggak jelas saya artinya. Artinya konten tersebut tidak berdasarkan hak cipta izin atau penggunaan wajar. Pedoman ini dapat diartikan bahwa ada kalanya Anda mungkin tidak menerima klaim terhadap konten, tapi Anda tetap melanggar pedoman terkait konten yang digunakan ulang. Oh, bener. Jadi begitu. Makanya ada yang pengajuan monetita susah banget. Pengajuan monetnya nggak disetujui, padahal nggak ada klaim hak cipta. Berarti bisa terjadi nggak keluar klaim hak cipta, tapi tidak monetnya nggak disetujui. Nah, itu sama kayak kasus yang itu tuh, bikin
upload video dari TikTok ke YouTube, terus nggak ada kan, nggak ada klaim hak cipta tuh, nggak muncul klaim hak cipta. Tapi pas mengajukan monetasi nggak bisa. Itu kayaknya kasusnya seperti itu. Karena seperti yang kita tahu ya, apa YouTube dan TikTok itu memang sangat bersaing ya. Itu dua rival ya, pesaing ya. Ya. Jadi ya tuh. Pedoman ini dapat diartikan bahwa ada kalanya Anda mungkin tidak menerima klaim terhadap konten. Jadi tidak ada pemberitahuan tuh kalau klaim hak cipta, kena klaim hak cipta. Tetapi channel Anda tetap melanggar pedoman terkait konten yang digunakan ulang. Nah, ini contohnya kayak TikTok sama snack video kayaknya itu begitu deh. Nanti saya hapus aja deh punya saya. Ini masih saya buat pribadi. Sebenarnya sayang juga dihapus. Contoh lain seputar hal yang tidak dapat dimonetasi. Ini lagi, ada lagi nih. Ini masih sebagian nih, daftarnya tidak lengkap, banyak lagi. Klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Ya. Jadi intinya dari semuanya ini, kalau kita mau ngambil momen atau potongan video dari ini ya, dari apapun lah yang bukan video asli kita yang buat, usahakan diedit, dikasih komentar atau dikasih suara ya, kasih narasi atau tulisan ya, intinya seperti itulah. Video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Ini tadi yang TikTok, Snack, Facebook apa ini jelas-jelas nggak boleh nih. Bukan nggak boleh ya, mungkin bisa, tapi dia nggak bisa dimonetasi. Dalam arti kata mungkin monetisasi, bilang aja monet ya, monet kita itu nggak bisa disetujui, bisa gara-gara itu. Atau kalaupun kita sudah dimonet terus kita upload itu nggak bakalan ada iklan, nggak bisa dipasang iklan tuh. Koleksi lagu itu jelas sekali tuh, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain, jelas banget. Koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapat izin dari mereka, itu nggak boleh juga tuh. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Konten yang sudah terlalu banyak ya, yang terlalu banyak yang upload ya. Promosi konten pengguna lain meskipun jika Anda telah mendapat izin. Promosi konten pengguna lain. Jadi konten sesama YouTuber juga kita nggak boleh pakai ya. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Lumayan juga ya, capek juga ya. Berapa menit ini? Setengah jam, Pak. 1 jam. Oh my god. 1 jam. Oke teman-teman ya, mungkin segitu dulu ya. Jadi begitu ya, bukan hanya untuk yang ini ya, yang mau monetisasi ya, tapi juga buat yang sudah monetisasi dan monet juga, sebaiknya kita ini ya sering-sering masuk ke YouTube itu ya, YouTube, aturan-aturan YouTube kita baca-baca. Sebenarnya jelas kok sebenarnya aturan, jadi kita nggak perlu tanya lagi di sama tanya-nanya di YouTube, di grup-grup, kayak sepertinya jelas. Kita cuma butuh
nggak malas membaca itu aja. Dan kalau memang ini bahasa Inggris, tinggal gini aja, klik kanan, translate to Indonesia, selesai, beres. Kalau nggak bisa masih aneh, tinggal copy aja terus masuk ke Google Translate. Ini ketik di sini Google Translate, udah paste di situ jadi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita nggak paham itu, karena sudah dijelaskan semua sama YouTube. Gitu ya. Sudah ada semua mereka buat ini. Karena mereka kan perusahaan ya, perusahaan besar. Mereka nggak mau lantas mengambil keputusan, oh channel kamu melanggar, tapi tanpa kita disosialisasi dulu, nggak dikasih tahu aturannya dulu. Itu nggak bisa begitu. Ternyata mereka sudah buat nih jelas semua, maksudnya sudah ada nih, tinggal kita aja yang harus baca ya sebenarnya. Jadi jangan malas-malas membaca ya. Jadi jangan malas-malas cari info dan membaca. Sudah ada semua sebenarnya, itu banyak sekali itu. Oke, ini nih pengalaman diawasi di YouTube, ini mengelola akun, ada semua sebenarnya. Jadi kalau pas waktu kosong nggak ngapa-ngapain, mending kita buka ini terus bantuan YouTube ini, terus kita baca ya. Oke teman-teman, segitu dulu. Sampai ketemu di channel video berikutnya ya. Tinggalkan komen, apapun deh komennya, atau ada permintaan mau bahas apa, saya akan berusaha buat videonya semampu saya ya. Silakan yang belum subscribe, silakan subscribe, jangan lupa like, share ya, terus komennya, dan masuk ke ini ya, ke tab komunitas saya ya. Bisa komen di situ apa aja, tinggalkan pesan, bantu channel ini agar bisa lebih berkembang lagi, dan saya bisa membuat video yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.